warahmatullahi wabarakatuh. Nama saya Rama Hidayah, jurusan Peternakan semester 5 dari UIN Suskaryau. Baiklah, video ini merupakan salah satu tugas praktikum mata kuliah agrostologi. Mari lihat video berikut ini. Di sini saya akan menjelaskan jenis rumput dan jenis legumineusa. Legumineusa yaitu Indigofera sp. Baiklah, yang pertama saya akan menjelaskan taksonomi dari Indigofera sp. Untuk kingdomnya yaitu Plantae, divisinya itu Magnolepita, kelas Magnolepsida, ordo Fabales, famili Fabaceae, bangsa Indigoferae, genus yaitu Indigofera sp. Yang kedua itu morfologi dari Indigofera sp. Ciri-ciri Indigofera sp adalah daunnya berseling, biasanya bersirip ganjil, kadang-kadang beranak daun 3 dan tunggal. Bunganya tersusun dalam suatu tandan di ketiak daun. Daunnya kelopaknya berbentuk genta bergerigi 5. Daunnya mahkotanya berbentuk kupu-kupu. Secara umum tipe buahnya polong, berbentuk pita atau pada beberapa jenis hampir bulat, lurus atau bengkok, berisi 1-20 biji, kebanyakan bulat sampai jorong, semainya dengan perkecambahan epigial, keping bijinya tebal, cepat rontok, dan memiliki akar tunggang. Kandungan nutrisi pada Indigofera sp. Protein kasar 27,9%, serat kasar 15,25%, tingkat pencernaan 77%, kalsium 0,22%, fosfor 0,18%. Beberapa kelebihan Indigofera yaitu mengandung protein yang tinggi sehingga bagus untuk penggemukan ternak, memiliki nilai pencernaan yang tinggi sehingga akan lebih banyak nutrisi yang diserap oleh ternak daripada yang terbuang bersama kotoran. Kandungan mineralnya sangat ideal terhadap kebutuhan ternak. Kandungan taninnya yang sangat rendah, berkisar antara 0,6 sampai 1,4 ppm atau jauh di bawah taraf yang dapat menimbulkan sifat anti nutrisi. Produksi pakan Indigofera dalam 1 hektar bisa menghasilkan 12 ton per 1 kali panen. Sementara waktu tanam yang dibutuhkan 40 sampai 50 hari dengan harga 400 kg. Sehingga akan menghasilkan Rp 4,8 juta per 1 kali panen atau Rp 3,6 juta per bulan. Produksi hijauan per tahunnya yang lebih tinggi dibandingkan dengan tanaman sejenis lainnya dan bisa panen hingga 9 kali per tahun, serta memiliki protein yang sangat tinggi. Tanaman ini bisa juga berfungsi sebagai konservasi kawasan karena bisa sebagai tanaman penahan erosi dan bisa memperbaiki struktur tanah. Toleran dengan wilayah minim air, sehingga budidaya tanaman Indigofera sangat cocok untuk jadi alternatif pakan saat musim kemarau. Bisa dijadikan sebagai bahan pewarna alami pada kain, terutama warna nila. Kekurangan dari Indigofera yaitu Indigofera memiliki kandungan anti nutrisi. Budidaya Indigofera. Produksi Indigofera pada saat tanaman berumur 1 tahun dengan jarak tanam 1 kali 0,5 meter dapat menghasilkan produksi bahan kering 33,25 ton per tahun dengan interval pemotongan 3 bulan sekali dengan tinggi pemotongan 1,5 meter di atas permukaan tanah. Setelah pemangkasan 1,5 meter, setiap pohon rata-rata tumbuh 28 tunas dengan rasio daun dengan batang 0,72. Tanaman Indigofera bisa tumbuh subur dan berdaun lebat, serta berbunga dalam jumlah yang banyak, asal mendapat pancaran sinar matahari yang cukup melimpah. Untuk pembibitannya, bisa menggunakan polybag yang berukuran diameternya paling sedikit 8 hingga 10 cm. Polybag ini kemudian diisi media berupa tanah biasa yang subur dan dicampur dengan pupuk kandang. Jika menggunakan bibit dari stek, dapat langsung dimasukkan dalam polybag. Bila memilih biji untuk mengembangbiakkan Indigofera, harus dipilih yang sudah tua, kemudian direndam dalam air dingin selama 12 jam. Setelah itu, buang biji yang berada di permukaan air, karena biji tersebut tidak berkualitas bagus.
Setiap polybag bisa dipakai untuk menanam biji sebanyak 4 atau 5 butir. Perawatan tanaman indigo vera. Penyiraman dilakukan setiap hari, namun tidak perlu menggunakan air yang terlalu banyak dan harus dijaga agar tidak muncul genangan. Air yang menimbulkan genangan akan membuat biji atau batang tanaman indigo vera cepat membusuk. Untuk pemupukan, sebaiknya menggunakan pupuk organik atau pupuk kandang. Jangan memakai pupuk kimia. Melalui akarnya, tanaman ini mampu mengambil nitrogen sendiri dari udara, sehingga tidak membutuhkan pupuk kimia. Setelah tumbuh berusia antara 2-3 bulan, bibit tanaman nila tersebut bisa dipindahkan ke lahan permanen. Tetapi, sebelumnya harus dibuatkan gundukan dahulu di lahan tersebut untuk berjaga-jaga agar akar dan batangnya tidak kena genangan air saat turun hujan. Budidaya nila atau indigo vera sudah bisa mulai diambil panennya saat berusia 3 atau 4 bulan setelah ditanam di lahan. Untuk selanjutnya bisa dipanen lagi setiap 90 hari dan berlangsung terus hingga tanaman sudah tidak produktif lagi atau usianya mencapai kurang lebih 3 tahun. Pemanenan indigo vera. Pemanenan pertama bisa dilakukan 60 hari setelah tanam dengan cara dipangkas. Pemangkasan setidaknya pada ketinggian 1 meter dari tanah. Pemanenan selanjutnya dilakukan setiap 60 hari setelah pemangkasan sebelumnya. Cara pemberian pada ternak. Pemanfaatan indigo vera sebagai pakan ternak dapat menggunakan berbagai teknologi. Di antaranya, indigo vera segar dicampur dengan rumput lapang atau jenis rumput yang diintroduksi. Teknologi selase dengan bahan tambahan molases. Indigo vera diberikan dalam bentuk tepung dengan cara dikeringkan di sinar matahari selama kurang lebih 2 hari. Setelah itu, selanjutnya digiling dengan mesin penggiling sehingga menghasilkan tepung pakan. Baiklah, di sini saya akan menjelaskan hasil pengamatan dari penanaman rumput odot. Pertama, saya akan menjelaskan taksonomi dari rumput odot. Kingdom yaitu Plantae. Subkingdom yaitu Trachyobionta. Superdivisi Spermatophyta. Divisi yaitu Magnoliophyta. Kelas yaitu Liliopsida. Subkelas Comolindae. Ordo Poales. Famili Poaceae. Bangsa Paniciae. Genus Penicitum. Spesies Penicitum purpureum Cyphinot. Morfologi rumput odot. Rumput odot pertama kali ditemukan di Georgia dan dikembangkan di Polandia. Rumput odot dapat hidup di berbagai tempat, tahan lingkungan, dan sangat respon dengan pemupukan, serta tingkat kesuburan tanah yang tinggi. Rumput odot tumbuh merumput dengan perakaran serabut. Jika dipangkas dengan baik, maka akan menghasilkan anakan yang bagus. Kandungan nutrisi rumput odot. Rumput odot merupakan salah satu rumput unggul yang memiliki produktivitas yang sangat baik. Kadar lemak daun yaitu 2,72%, kadar lemak batang yaitu 0,91%, CP daun yaitu 14,35%, CP batang yaitu 8,1%, stability daun yaitu 72,68%, stability batang yaitu 62,56%, protein kasar yaitu 14%. Kelebihan rumput odot. Batang relatif pendek dan empuk, pertumbuhan relatif cepat, sangat disukai ruminansia dibanding dengan jenis rumput lainnya, daun lembut dan tidak berbulu, mampu beradaptasi dengan kondisi lahan, tidak memerlukan perawatan khusus. Dalam satu rumpun terdapat 50-80 batang. Kelemahan rumput odot. Penanaman dengan menggunakan stek membutuhkan waktu yang sedikit lebih lama sampai bisa berproduksi dibandingkan dengan menanam rumput odot memecah-mecah rumput odot. Budidaya rumput odot. Persiapan dan pengolahan tanah. Pengolahan tanah pada lahan yang akan ditanami rumput odot pada umumnya seperti pengolahan pada lahan pertanian pada umumnya. Menyiapkan lahan seperti membersihkan lahan terlebih dahulu dari gulma atau tanaman pengganggu seperti semak sehingga rumput odot dapat tumbuh optimal. Penanaman rumput odot yang juga memperhatikan jarak tanamnya agar tanaman tumbuh dengan baik
maka pengolahan lahan yang paling efisien dengan menggunakan cara optimum tillage, yaitu pengolahan tanah yang hanya mengolah bagian yang akan ditanami rumput odot tersebut. Lahan yang akan diolah sebaiknya juga dilakukan pemupukan untuk menunjang keberhasilan pertumbuhan tanaman rumput odot. Hal yang perlu diperhatikan adalah pemberian pupuk yang sesuai dengan apa yang dibutuhkan oleh tanaman rumput odot. Karena apabila tidak sesuai maka pemberian pupuk akan sia-sia dan penguapan pupuk yang akan terjadi dapat mengakibatkan pencemaran lingkungan sekitar. Hasil tanaman rumput odot yang berkualitas dilihat dengan kondisi fisik tanamannya. Cara penanaman rumput odot. Bersihkan lahan yang akan ditanami rumput odot dari tanaman gulma dan semak belukar. Buat guludan atau gundukan tanah dan tinggi, lebar 60-80 cm dengan tinggi 20 cm. Jarak tanam, pada setiap gundukan ditanam bibit minimal 3 ruas dan 2 ruas. Jarak antara dalam barisan 50-75 cm. Jarak tanam antar baris 75-150 cm. Masa panen rumput odot kira-kira 2 bulan atau lebih. Berikut pemotongan dan pemanenan rumput odot. Pemanenan rumput odot. Rumput odot dapat dipanen setelah berumur sekitar 70 hari hingga 80 hari. Ciri rumput odot yang siap panen yaitu terdapat ruas batang telah berukuran 15 cm. Umur panen pada musim penghujan yaitu 35-45 hari. Pada musim kemarau yaitu 40-50 hari. Cara pemanenan rumput odot yaitu memotong rumput pendek sejajar dengan tanah. Untuk pemanenan pertama kali, dipanen setelah 60 hari atau lebih. Tunggu hingga batangnya berukuran sekitar 30 cm hingga 40 cm. Berikut pemberian pakan rumput odot pada sapi. Setelah rumput odot dipanen, lalu diberikan kepada ternak, tanpa perlakuan atau penambahan apapun. Tetapi pada umumnya, rumput odot yang diambil tidak langsung diberikan ke ternak, tetapi diawetkan selama 1 hari atau 2 hari agar berkurangnya kadar air pada rumput odot. Karena jika kadar air masih tinggi, maka akan mengakibatkan pencernaan yang tidak baik pada ternak. Demikianlah video penjelasan dari salah satu jenis rumput dan leguminosa. Semoga bermanfaat. Sekian dari saya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.